Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Untuk kelas 6 hari ini kita belajar mengenai menampilkan presentasi. Bapak akan jelaskan bagaimana cara membuat efek animasi pada presentasi yang kita buat. Nah, langkah yang harus kita lakukan terlebih dahulu dalam membuka program Microsoft PowerPoint. Kita buka program Microsoft PowerPoint-nya. Kita cari. Microsoft PowerPoint. Nah, Microsoft PowerPoint yang Bapak punya itu versi 2016 ya. Nah, tentu nanti kalau versi di bawah itu tampilannya berbeda. Nah, jadi kita ketik terlebih dahulu ya. Bapak akan ketik bahan yang kemarin. Nanti di situ kamu akan melihat ya, Bapak akan ketik secara singkat. Kita tunggu beberapa saat. Ya, jadi Bapak ketik 3 slide saja. Nanti melalui 3 slide ini Bapak akan jelaskan bagaimana cara menerapkan pemberian efek animasi dan bagaimana cara memberikan transisi ya, efek transisi di antara slide ya, antar slide. Nah, yang pertama Bapak akan ketik dulu ya, seperti minggu kemarin judulnya itu menampilkan, kalau semuanya huruf besar berarti kita tekan caps lock ya, menampilkan presentasi. Kita akan ketik di sini materi di kelas 6. Nah, babnya nggak ada, kita bisa tambahkan babnya dengan tulisannya ya. Jadi kita klik text box ya. Itu kita bisa pakai text box, juga kita bisa pakai yang ini aja ya, yang word art ya. Yang word art, insert, kemudian di sini ada word art. Kita cari model yang mau kita buat. Oke. Baru bab 6. Ya, ini sudah 1 slide. Terus kita tambah. Masih ingat bagaimana cara menambah slide ini? Kita klik di sebelah kiri ini ya. Kita klik mouse kemudian enter. Maka akan muncul tampilan slide kedua. Tampilan slide kedua Bapak isi dengan singkat aja ya, kategori animasi. Kategori animasi, terus ada beberapa kategorinya. Yang pertama, Bapak kasih nomor ya. Kalau pakai nomor ini, kalau pakai simbol kita bisa pakai yang sebelahnya. Ya, Bapak pakai yang nomor supaya ketahuan berapa jumlahnya. Ya, kalau pakai simbol nggak ketahuan berapa jumlahnya. Kategori yang pertama entrance.
entrance. Terus yang kedua adalah emphasis. Yang ketiga exit. Yang keempat motion path. Ya, Bapak kasih keterangan ya, biar gampang dimengerti. Entrance, masuk. Ya. Animasi masuk. Kemudian kalau emphasis, fokus pada objek ya. Terus exit, yaitu animasi keluar. Dan motion path itu jalur gerak. Nah, nanti kita akan tahu benar nggak seperti itu. Oke, nah ini tidak perlu dicatat ya anak-anak. Ini Bapak kasih contoh saja. Kenapa berubah? Catatannya seperti ini, lebih singkat ya. Ini kan Bapak kasih contoh aja biar lebih singkat ya. Bapak kasih tambahan-tambahan begini lebih gampang, biar gampang dimengerti. Slide ketiga, slide terakhir, Bapak akan kasih nah ini layout ini kita bisa rubah ya. Layout kita bisa klik di sini. Karena Bapak kasih di bagian terakhir itu, di slide ketiga ini, slide yang terakhir itu terima kasih, berarti ini kan cuma satu placeholdernya aja kan ya, atau kalimat penutup ya. Bapak tinggal pakai ini aja. Kalau pakai kolom ya bisa lihat ini pakai ini ya. Ini judul tadi. Nah, ini kalau tadi ada bagian-bagian kecilnya seperti slide kedua. Nah, ini slide ketiga. Kenapa Bapak pilih? Karena dia slide terakhir penutup. Nah, biasanya di slide terakhir selalu ada kata penutup terima kasih. Oke, jadi sudah 3 slide. Nah, dari ketiga slide ini nanti Bapak akan beritahukan cara ya mengaplikasikan bagaimana cara memberikan efek animasi, kemudian juga apa yang kedua itu ya, efek transisi antar slide supaya lebih simpel. Nah, kita mulai dulu ya. Di slide pertama ini kita kasih contoh entrance. Nah, bagaimana cara entrance itu? Memberikan animasi masuk. Kita klik objeknya terlebih dahulu. Ya. Kita klik objek sesuai dengan yang kamu catat ya. Kita klik objeknya. Ya, atau seleksi placeholder ya. Seleksi suatu placeholder. Ini placeholdernya yang bergaris ini. Yang kotak tempat teks. Itu placeholder namanya. Nah, atau kalau misalnya ada gambar juga itu ada placeholdernya kan di situ. Placeholder kita klik, berarti dia sudah aktif. Maka placeholder yang aktif inilah yang nanti akan diberikan animasinya. Nah, animasi apa yang kita mau pakai? Yaitu animasi entrance. Apa maksudnya animasi entrance? Itu animasi masuk. Jadi nanti animasinya itu dia berbentuk bagaimana cara masuk daripada objek ini. Ya, coba kita lihat. Ya. Kita langsung, kalau sudah kita klik placeholdernya, kita tinggal klik animation. Ya, ini ada tabnya, ada file, ada home, ada insert, ada design, ada transition. Nah, yang kita klik adalah animation. Ya. Kemudian baru kita lihat di sini ada tanda panah.
ya, tanda panah. Kita klik tanda panah bagian bawah yang menuju ke bawah. Nah, di sini ada beberapa contoh. Ya, ada entrance. Entrance ini berarti nanti model masuknya. Ya, dia model masuk animasinya. Kalau emphasis yaitu fokus. Fokus pada itu objek itu. Ya, nanti kita lihat. Kemudian yang ketiga ini ada exit. Ya, exit ya. Jadi nanti dia model animasinya model keluar. Ya. Kemudian ada yang nggak ada di sini yaitu motion pad, ya, motion pad ya seperti ini. Nah, kita coba yang pertama yaitu entrance. Nah, kita langsung ke bawah aja lah, lihat di sini. Kita klik ini more entrance effect. Kita lihat efeknya. Nah, Bapak akan geser ini. Nah, ini seperti ini. Jadi dia masuk nanti tampilannya seperti itu. Ya, zoom. Tampilannya seperti itu. Jadi tampilan masuk ya yang disebut dengan entrance. Ya, animasi masuk. Kayaknya Bapak kasih tadi ketikanya animasi masuk supaya gampang dimengerti. Nah, ini coba kita lihat ini. Ya, seperti itu modelnya. Animasi masuk ya. Oke. Jadi itu cara memberikan animasi entrance. Ya. Bapak akan pilih salah satu saja animasi masuknya. Nah, ini dari bawah ya, atau dari atas saja ya. Bab 6. Nah, ini contoh entrance. Terus yang kedua, nah kira-kira animasinya ini bisa nggak dua-duanya? Nggak bisa, itu hanya salah satu aja. Ya, nah kita kasih ini yang ke bagian bawah ini. Tadi kan ini, ya, biar dia nggak. Ini kita pakai yang placeholder judulnya menampilkan presentasi. Kita klik dulu placeholdernya. Ya, gini ya, klik di luar, kemudian klik di sini, nanti akan tampil ini, berarti ini sudah aktif. Kalau ini nggak aktif, maka animasinya pun nggak ada. Jadi jangan bingung kalau misalnya ini animasi tidak aktif di tampilan atas ini, maka itu berarti placeholdernya belum kita klik. Nah, kita klik dulu placeholdernya. Nah, nanti kan bingung juga komputernya mau apa ya, bagian apa yang mau dikasih animasi kalau kita nggak klik. Jadi kita masih klik ini dulu. Selanjutnya kita klik tadi yang tanda panah ke bawah ini. Kita kasih animasi bentuk emphasis ya, emphasis. Ini emphasis, kita langsung ke bawah aja supaya banyak. Nah, ini. Nah, nih. Jadi dia hanya seperti itu aja tampilannya. Tuh. Ya. Jadi dia fokus pada objek. Ya, jadi seperti itu. Ini kalau dia emphasis. Oke kan? Ya. Jadi ada bermacam-macam. Ya, kita sesuaikan saja ya. Seperti itu. Oke. Kita okekan kalau sudah. Jadi dia akan ketika kita memilih, dia akan menampilkan dulu seperti apa sih animasinya itu. Jadi kita bisa pilih. Makanya ini bisa digeser ya. Kita klik aja, tahan, geser biar kelihatan. Ya. Bapak pilih salah satu aja ya. Oke. Yang lebih ya, ini aja yang Bapak pilih. Terus sekarang ini Bapak kasih yang kembali lagi ya ke pakai animasi
yang entrance ya, yang bentuk masuk. Coba bandingkan ya, dia seperti itu ya. Jadi dia kelihatan dari awal nggak kelihatan, lama-lama kelihatan objeknya. Jadi pas tampilan masuk itu yang akan terlihat ya. Jadi itu animasinya ya. Oke. Selanjutnya itu sudah 2 ya. Kita coba lihat hasilnya. Cara melihat hasil tampilan kita sudah pelajari minggu yang lalu. Kita bisa tekan slideshow di bawah sini ya. Kita juga bisa tekan F5. F5, tunggu sebentar. Nah, itu akan terlihat ya, bab, kemudian menampilkan presentasi, terus materi kelas 6. Jadi begitu ya. Nah, sekarang kita coba contoh exit. Contoh exit kita coba. Kita klik dulu ya. Jangan lupa kita klik dulu objeknya, placeholdernya. Tuh, udah klik exit. Exit. Nah, jadi dia animasinya langsung menghilangkan ya, menghilangkan objek ya, menghilangkan objek. Itu animasi yang dipakai. Kemudian kita kasih di sini yang masih kita kasih itulah ya, animasi exit, nanti terakhir yang motion pad ya. Kita klik, udah diklik placeholdernya, baru kita klik ini cari yang more exit effect dan kita pilih mana yang kita mau ya, seperti itu. Oke. Nah, coba kita lihat tampilannya. Nah, seperti ini tadi ya, hilang, emphasis, exit, motion pad ya, begitu. Terus sekarang terima kasih kita pakai motion pad. Kita klik dulu placeholdernya, baru kita klik ini lagi, cari yang motion pad. Kita lihat di situ ya. Nanti ini ya, jadi motion pad ini jalur geraknya, jalur gerak objek tuh. Oke. Ya, jadi begitu jalur geraknya. Coba kita lihat tampilannya. Kalau nanti di slideshow klik ya, begitu dia. Nah, kita coba ya, apakah bisa digabung animasinya. Apakah kita bisa gabung animasi entrance dengan yang tadi motion pad? Kira-kira bisa nggak? Kita coba. Efek. Ya. Cuma aja ya. Oke. Bisa. Coba kita klik ya. Terima kasih. Ya, nggak bisa. Jadi hanya salah satu aja. Jadi kita pilih ini tadi yang motion pad aja. Motion pad. Jadi jangan kalau pilih satu aja ya salah satu aja. Ya. Oke. Kita klik, kita lihat. Ya, seperti itu bentuknya. Jadi begitu saja anak-anak. Terus terakhir penjelasan mengenai apa ya? Ya, transisi, efek transisi antar slide. Nah, kita kasih di sini juga transisinya pas masuk
Nah, coba kita lihat dulu tampilannya. Ini slide-nya nggak ada tampilan pas masuk kan, langsung tampil aja. Tapi ketika kita kasih transisi antar slide, dia akan ada tampilan tersendiri. Kita klik dulu slide pertama ya, kita kasih. Kemudian kita klik transition antar slide. Kita pilih di sini ada berbagai macam. Ini seperti buku yang dibuka. Coba kita klik. Ya, jadi dia masuk seperti buku itu ya. Terus ini kita cari yang ya seperti origami. Ya, kemudian slide yang terakhir kita cari yang pesawat ya. Ya, oke. Jadi setelah kita pilih, nah slide-nya ini satu-satu, satu slide, transisinya ini satu slide satu. Jadi kita mesti tentukan satu-satu ya. Nggak bisa langsung apa namanya secara keseluruhan. Nggak bisa. Jadi kita klik. Nah, ini tadi terakhir. Kita mulai dari awal. Kita lihat dulu. Nah, ini tampilannya. Kelihatan kan? Tampilan slide pertama ya seperti itu. Kemudian yang kedua, ini tadi animasi. Ya. Nah, itu animasi. Terus tampilan slide lagi. Ya, animasi. Ya, animasi. Motion pad. Terima kasih. Ya. Begitu aja anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kamu bisa langsung praktekkan di rumah. Kalau ada komputer di rumah, laptop, papa mama di rumah minta izin aja, kamu bisa langsung praktekkan. Supaya kalau ada kesulitan, bisa langsung tanya sama bapak melalui WA. Dan bapak akan langsung bikin video untuk menjawab setiap kesulitan yang mungkin kamu hadapi ya. Tapi kalau belum bisa praktekkan sekarang ya tidak masalah ya. Untuk sementara dulu kita belum bisa tatap muka. Nanti ketika tatap muka kita tinggal buka lagi video-video yang sudah ada di YouTube dan kita akan pelajari kembali ya. Demikian saja anak-anak kelas 6 untuk pertemuan kali ini. Coba diulang-ulang videonya ya, supaya kamu benar-benar mengerti. Sebab ini akan bermanfaat bagi kamu nanti ketika kamu ke SMP. Ke SMP sudah mulai ada tugas-tugas membuat di komputer ya. Kemudian di SMA apalagi. Jadi kamu bisa kembangkan diri kamu. Ketika kamu bisa menguasai ini dengan baik, pasti ke materi-materi berikutnya ya kamu bisa mengikutinya dengan baik lagi. Begitu saja, Tuhan Yesus memberkati.